pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mas Hari yang sebelumnya mengenai konsep dasar artikel populer, ya, baik pengertian, kemudian tips-tips, dan juga sedikit pengantar mengenai artikel populer, baik bedanya dengan artikel ilmiah apa dan yang lainnya. Kali ini kita akan lanjutkan mengenai bagaimana struktur dari artikel populer. Berikut disampaikan nanti contoh-contohnya. Kita bedah bersama artikel yang sudah terpublikasi dan juga artikel populer dari Bapak Ibu yang sudah mengirimkan ke kami. Nanti kita akan bahas bersama dan kita akan belajar bersama di sini. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, akan saya beri kesempatan langsung kepada Bapak Mas Hari untuk mungkin di awal menyampaikan materi terlebih dahulu dan nanti bisa Q&A, tanya jawab. Silakan Bapak Mas Hari, saya persilakan. Terima kasih Bapak Randi selaku moderator pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat semua, salam literasi buat para peserta pelatihan kelas guru inovatif, kelas artikel populer. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, kesempatan. Marilah kita mensyukurinya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, inovatif, serta inspiratif, menginspirasi bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak semuanya, para peserta, suara saya jelas Pak ya? Ya, jelas Pak. Oke. Langsung saja saya akan memulai dengan materi. Namun sebelum saya share materi, akan saya sedikit berikan prolog. Bahwasanya menulis itu yang pertama adalah membiasakan, membiasakan diri, dan seperti yang saya bilang kemarin, seperti yang saya sampaikan kemarin adalah jam terbang. Jam terbang itu sangat menentukan, baik itu jam terbang kita mengirim maupun jam terbang dalam berlatih menulis, memproduksi sebuah tulisan. Artinya apa? Ketika kita misalnya baru mulai pertama kali menulis, ya itu bisa jadi sangat payah, jalan kita terseok-seok dan sebagainya. Tapi kalau kita mulai kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai ke 100 kali nulis, maka kualitasnya akan semakin baik. Dan jam terbang menulis juga harus dibarengi dengan jam terbang membaca. Artinya kalau kita sering banyak membaca, otomatis tulisan kita akan akan belajar bagaimana menulis yang baik, ya. Khususnya kalau kita misalnya mau menulis artikel populer, maka kita harus banyak membaca artikel populer. Yang berikutnya adalah yang menjadi bekal utama bagi seorang penulis tentunya harus memahami bahasa yang akan ditulis. Misalnya dia bahasa Indonesia, maka dia harus memahami kaidah dasar dari penulisan bahasa Indonesia, yang mana secara umum bahasa baik Arab, Inggris maupun Indonesia itu ada namanya kalimat. Dalam bahasa Inggris namanya sentence, dalam bahasa Arab jumlah, dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Nah, pola struktur kalimat ini sesuatu yang benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai pola struktur kalimat dasar itu kita tidak kuasai, sehingga sulit untuk dipahami oleh pembaca, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan bisa jadi disalahpahami, gitu ya. Dan pola utama mungkin saya perlu ingatkan, tidak mengajari tapi sekedar mengingatkan bahwasanya pola kalimat yang baik itu adalah ada pola kalimat nominal, ada pola kalimat verbal, ya. Berarti yang paling dasar adalah subjek predikat. Jadi dalam satu kalimat itu tidak bisa kita lepaskan dari namanya subjek predikat. Ketika kita menulis sepanjang apapun,
Kalau baru hanya subjek, belum ada predikatnya, maka belum bisa dipahami. Sebaliknya, sependek apapun kalimat, kalau itu sudah ada subjek dan predikat, maka itu sudah cukup dianggap sebagai sebuah kalimat yang bisa dipahami. Contoh kalimat pendek, pagi ini ya saya minum kopi. Nah, pagi ini itu adalah kata penjelasan kata keterangan waktu. Saya minum kopi. Saya subjek minum kopi. Minum adalah predikat, kopi adalah objek. Meskipun pendek, ini sudah cukup daripada kita saya yang mana pada hari ini sedang sibuk dan pusing sekali. Meskipun demikian saya bla bla bla. Ini kan panjang sekali tetapi belum ada predikatnya. Nah, dalam struktur kalimat yang paling baik ya adalah yang dapat dipahami oleh pembaca. Yang tidak kita lepaskan dari namanya subjek predikat atau struktur paling pokok di dalam sebuah kalimat. Mengapa ini saya sampaikan? Karena banyak sekali para penulis ya, banyak sekali tulisan baik itu di dalam artikel ilmiah, cerpen, ya secara umum ya, karya tulis yang populer, karya tulis ilmiah, non fiksi yang saya maksud adalah bukan puisi ya tentunya ya. Itu ada kalimat yang sulit dipahami karena ketidaklengkapan struktur kalimat, yaitu kadang tidak ditemukan predikatnya, begitu ya. Dan ini membuat pembaca bingung, begitu. Dan begitu juga di beberapa tulisan yang ibu tulis mungkin ada beberapa yang mungkin ya yang kurang lengkap seperti itu. Nah, konsep dasar ini harus kita pahami dengan baik. Kemudian yang kedua adalah berikutnya dalam menulis itu, dalam satu paragraf, itu sebaiknya jangan terlalu panjang kalimatnya. Misalnya satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai 5, bahkan sampai 6 kalimat, tetapi hindari menggunakan kalimat-kalimat yang panjang sehingga membuat pembaca sulit memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya contoh kalimat pendek itu, dan diperbanyak titik, jangan banyak koma, diperbanyak titik. Misalnya, pembelajaran daring membuat orang tua bingung. Titik. Ya. Tidak hanya orang tua, koma, guru pun tidak kalah bingung. Titik. Gitu ya. Hal ini karena pembelajaran daring belum menjadi kebiasaan bagi seorang pendidik. Titik. Gitu ya. Jadi ini sudah 3 kalimat, padahal baru mungkin 1-2 baris saja. Nah, ini adalah pola umum yang bisa kita pakai untuk menghindari kalimat-kalimat panjang yang sulit dipahami oleh para pembaca. Seperti itu. Nah, dari sini saya cukupkan sebagai kata pembuka, meskipun bukan termasuk bagian dari teknik penulisan artikel populer, tetapi ini sangat penting di dalam hal yang mendasar di dalam menulis. Baiklah, kami akan buka slide terkait dengan bagaimana kita membuat artikel populer teknis ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang teknis atau secara teknik menulis artikel populer. Namun sebelum memulai pemaparan materi saya ingatkan kembali bahwasanya ada 2 artikel yang kita kenal. Yang pertama artikel akademik murni
atau disebut dengan artikel ilmiah yang biasanya dimuat di jurnal, dan yang kedua adalah artikel populer. Artikel ilmiah akademik murni itu disajikan untuk jurnal dengan bahasa yang akademis, ya. Kemudian istilah-istilah khusus dalam ilmu pengetahuan tertentu, dan catatannya adalah menggunakan kutipan-kutipan yang panjang, ya, halamannya mungkin sekitar 10-15, ya, bisa saja lebih tergantung jurnal masing-masing, tapi rata-rata 10-15 halaman, dan panjang sekali, dan dipenuhi dengan kutipan dan ditutup dengan daftar isi atau reference. Nah, kalau artikel populer, kutipan-kutipan itu perlu ya, dan penting, tetapi hindari banyak mengutip. Ya. Kutipan cukup mungkin sesekali saja, dan itu pun tidak harus diberi halaman buku, tahun penerbitan, apalagi daftar pustaka. Jadi tidak perlu. Nah, ini catatan paling penting dalam ilmiah, dalam menulis artikel, ya. Perbedaan artikel populer maupun artikel ilmiah, sehingga ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian tidak salah paham, tidak bingung. Karena mengapa saya sampaikan? Karena dari beberapa artikel yang sudah masuk, ada sekitar 18, itu ada beberapa yang mengirimkan artikel ilmiah akademik yang biasa dimuat di jurnal ilmiah. Baiklah, pada hari ini langsung saya akan menyampaikan tentang kerangka artikel populer, karena konsep dasar tentang artikel populer sudah saya sampaikan pada kesempatan hari Sabtu yang lalu. Kerangka artikel populer. Nah, ini mengapa perlu disampaikan tentang kerangka artikel populer? Sebetulnya ini adalah bagi pemula. Bagi mereka yang sudah terbiasa menulis kerangka, menyusun outline, itu sebenarnya tidak harus, gitu ya. Saya ulangi lagi, bagi penulis yang sudah terbiasa, yang sudah matang, yang sudah menjadi penulis artikel, menulis apapun, biasanya kerangka itu cukup di otaknya, ya. Kerangka artikel, ya. Jadi kerangka itu ya berarti susunan-susunan outline yang ada yang akan menjadi rule, ya, garis-garis yang akan kita tuliskan. Dan ini bagi seorang penulis yang sudah terbiasa, yang sudah matang, ini tidak harus, karena sudah ada di otaknya, tinggal menuliskan. Nah, bagi pemula, nah ini kerangka artikel populer ini sangat penting. Mengapa? Di sini agar artikel terarah, fokus, dan kita sebagai penulis terhindar dari mental block, sebaiknya kita membuat outline atau kerangka artikel. Nah, apa itu mental block? Ya, saya sudah menulis tadi malam, mengirimkan sebuah artikel di rumahbaca.id. Tadi malam sudah saya menulis tentang bagaimana menghindari mental block. Ya. Namun saya tidak menyebutkan membuat kerangka. Ini mungkin satu yang bisa saya tambahkan dalam tulisan tadi malam. Nah, sebaiknya kita membuat outline atau kerangka artikel. Kata sebaiknya ini menunjukkan bahwasanya tidak harus, tetapi harus memuat itu, gitu. Paling tidak, gitu ya. Jadi outline bisa menjadi panduan bagi kita agar tidak terlewatkan ide dan gagasan yang akan ditulis. Setidaknya outline ini ditulis dalam kertas, ya, yang catatan ya tidak harus secara detail dan bagus, gitu ya. Yang terpenting adalah kita punya catatan kecil, gitu. Selain itu, selain membuat kerangka artikel atau outline, kita juga bisa membuat mind mapping atau peta konsep dari gagasan utama, kemudian gagasan penjelas, kemudian kesimpulan. Nanti bagaimana penjelasan-penjelasannya, kemudian ditutup dengan kesimpulan bagaimana. Nah, bagaimana outline dalam sebuah artikel populer? Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah itu detailnya itu biasanya dimulai dari judul, penulis, kemudian abstrak, dilanjutkan dengan kata kunci, latar belakang masalah,
rumusan masalah, dan seterusnya sampai penutup dan daftar pustaka. Kalau dalam artikel populer, sebetulnya kalau kita pahami sebetulnya tidak jauh berbeda dari itu, hanya saja lebih lebih simple. Ya, artinya dalam sebuah karya ilmiah itu ada pembuka, ada isi, ada penutup. Artinya cuma itu, ada 3 poin itu. Pada umumnya kerangka artikel populer terdiri dari 1, kepala tulisan atau disebut dengan judul tulisan. Yang kedua, leher atau lead. Apa itu leher atau lead? Yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka. Dan ini biasanya hanya berisi sekitar 1 alinea saja. Tidak terlalu panjang, singkat, padat. Terdiri dari mungkin sekitar 3 sampai 5 kalimat. Jangan lebih. Dan hindari mengutip sebuah tulisan secara utuh. Maksud saya adalah kopas. Hindari. Nah, begini, dalam tulisan artikel ilmiah yang akademik biasanya kita kan diberi cara adalah cara mengutip itu 2. Kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung itu kopas dan boleh panjang. Tetapi kalau di artikel populer hindari mengutip secara langsung. Kenapa? Karena artikel populer itu terdiri hanya sekitar 1 sampai 2 halaman, sekitar 10 sampai 20 paragraf ya atau lebih ya sekitar 8.000 karakter. Itu kalau hanya kalau terlalu banyak kutipan-kutipan langsung maka ya kita nanti terdeteksi plagiasi. Maka sebisa mungkin kalau kita ingin mengutip, pahami maksud dari sebuah tulisan yang ingin kita kutip, gitu ya. Kemudian ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Itulah yang disebut dengan parafrasa. Dan baik di dalam dalam tulisan artikel ilmiah, akademik, apalagi di artikel populer, gunakanlah teknik parafrasa itu, yaitu dengan memahami sebuah tulisan secara utuh, kemudian kita tutup tulisannya, kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Begitu ya. Tubuh atau body tulisan. Dan ini berisi paragraf-paragraf pendukung gagasan utama. Inti dari sebuah tulisan adalah diri atau leher, tetapi isi artikel ilmiah kebanyakan berisi tubuh, body, ya, berisi paragraf-paragraf pendukung gagasan utama. Dan inilah paragraf yang paling banyak karena deskripsi menjelaskan, menjabarkan paragraf pertama. Paragraf pertama itu isi pokok sebagai pembuka dan membuat para pembaca itu tertarik untuk melanjutkan bacaan. Paragraf kedua sampai sebelum akhir itulah tubuh atau isi yang mendukung gagasan-gagasan utama, begitu ya. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah kaki atau ending, penutup ya, penutup dari kerangka dari artikel yang menegaskan gagasan utama atau kesimpulan dan biasanya cukup 1 alinea saja atau 1 paragraf, gitu ya. Bagaimana judul artikel? Nah, secara posisi judul memang berada di bagian paling atas tulisan. Namun pertanyaannya, apakah judul harus ditulis di awal sebelum kita menulis artikel atau karangan apapun? Ya, khususnya di artikel populer, jawabannya tidak selalu. Gitu ya. Mengapa tidak selalu? Karena tergantung masing-masing orang. Ini sifatnya adalah subjektif. Bagi sebagian orang, judul bagus sudah ditentukan di awal sebelum menulis paragraf pertama. Dan ini bagus. Mengapa? Karena ini sekaligus membatasi kita, membatasi fokus kita, membatasi fokus pembahasan, agar konsentrasi kita sebagai penulis tidak terpecah ambiar sehingga membahasnya itu keluar dari yang akan kita tulis. Ekspektasi kita ingin menulis begini, ternyata karena tidak ada
judul, maka tulisan kita kesana kemari, tidak fokus. Akan tetapi bagi sebagian yang lain, judul di awal hanya akan membuat kita tidak merasa bebas mengeksplorasi ide dan gagasan kita. Membuat judul di awal membatasi ruang gerak pikiran kita sehingga kita mudah stagnan dan bisa terkena mental block, pikiran buntu. Kenapa? Karena kita sudah punya judul, sehingga ketika kita menulis itu kan tidak selalu lancar, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata di tengah-tengah tiba-tiba muncul ide banyak. Ya, kadang-kadang kita sudah membuat kerangka outline seperti ini dan mind map, ya, peta konsep sudah begini-begini. Tapi ternyata ketika menulis, ternyata banyak ide-ide baru yang muncul. Ya, dan ini kalau kita masuk pada judul, kembali maksudnya ingin seperti judul, bisa jadi tidak sesuai dan ini membuat kita block, ya, atau mental kita block dan tidak bisa melanjutkan tulisan kita. Begitu. Nah, kalaupun kita membuat judul, ya, sudah membuat judul sebagai arahan bagi kita, dan ternyata tulisan kita ketika dalam prosesnya itu ternyata tidak sesuai dengan judul, maka sebaiknya pilih salah satu. Apakah kita ngalah dengan judul ataukah judul diganti sesuai dengan isi tulisan kita. Maka beberapa orang, ya, untuk menghindari hal itu, maka judul belakangan saja. Cukup topik ataupun tema yang kita tentukan. Adapun judulnya bisa belakangan. Begitu ya. Judul itu ketentuannya unik. Unik itu maksudnya adalah tidak sama dengan judul-judul yang ada sebelumnya. Meskipun isinya bisa jadi berbeda. Maksudnya adalah meskipun esensi tulisan itu sama, tetapi kita buat dengan gunakan gaya bahasa atau diksi yang unik, berbeda dengan tulisan yang sudah ada. Yang kedua adalah menarik. Menarik itu sebetulnya memang sifatnya subjektif, ya, tergantung, ya, relatif tergantung bagi siapa. Akan tetapi pada umumnya sebuah judul itu bisa kita sebut menarik atau tidak dengan kita membuktikannya. Oke, kita buktikan. Contoh judul. Pengaruh membaca komik dengan muatan kekerasan kepada anak-anak yang membacanya. Ini kurang menarik. Ya. Kenapa kurang menarik? Kita buktikan. Pengaruh membaca komik dengan muatan kekerasan kepada anak-anak yang membacanya. Ini terlalu panjang, terlalu berekor, ya, dan membuat membaca itu tidak suka, gitu ya, bosan membacanya, gitu ya, bosan, artinya tidak lugas, tidak singkat, tidak padat, begitu ya. Dan judul yang bagus adalah singkat, padat, dan mengena pembaca sasaran. Nah, judul ini, ya, yang kurang menarik ini, terlalu bertele-tele ini, bisa diganti dengan teror kekerasan komik pada anak. Bisa juga diganti dengan menggugat kekerasan manga. Manga itu adalah komik Korea. Ya. Atau bisa diganti dengan menyelamatkan anak dari kekerasan manga. Manga itu komik Korea. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Artinya judul itu singkat padat, ya, sehingga tidak membuat pembaca bosan atau enggan untuk membaca. Begitu, ini judul. Kembali lagi ke kerangka artikel populer. Leher adalah bagian dari outline yang kedua atau bagian yang kedua dari sebuah tulisan. Meskipun secara secara proses bisa jadi kita menulis leher dulu baru kepala atau judul, gitu ya. Tapi tentunya kita tentukan tema dulu, ya. Kita tentukan tema, ya, langkah-langkahnya itu topik, ya, tema itu kita tentukan di awal. Adapun judul bisa di awal, bisa di akhir, gitu ya. Berikutnya adalah leher atau lead, paragraf pembuka.
Paragraf pembuka cukup 1 paragraf. Ini ada kesalahan tulis ya. Mestinya nggak usah tutup kurung. Yang berikutnya, paragraf pembuka ini menyajikan gagasan utama dan mengiklankan isi artikel secara keseluruhan. Jadi kita buat pembaca itu tertarik dengan tulisan kita setelah melihat judul itu dengan membaca paragraf pertama. Paragraf pertama adalah paragraf inti yang menggambarkan isi, mewakili isi keseluruhan, dan nanti isinya itu menjabarkan paragraf utama itu. Contoh, ini mengutip, tetapi mengutip fakta dengan bahasa kita sendiri. Di sini saya kutipkan dari Fajar Junaidi yang dari buku Menulis Kreatif. Kasus bunuh diri anak kembali terjadi di Jakarta. Pendek, ya, singkat, padat, jelas, jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu panjang, berekor. Anak yang terakhir bunuh diri dikenal sebagai penggemar komik Jepang, ya, manga, Korea juga sama ya, yang banyak berisikan adegan bunuh diri. Kekhawatiran publik mengenai dampak buruk manga pada anak-anak semakin meluas. Ini satu paragraf dan terdiri dari 3 kalimat saja. Ya. Dan ini kutipannya tidak menggunakan kutipan langsung, tapi menggunakan bahasa kita sendiri. Hanya mengutip sebuah fakta yang terjadi di Jakarta. Gitu ya. Bisa juga sebetulnya kita misalnya kutipkan misalnya Kompas.com melansir satu kasus bunuh diri yang terjadi di Jakarta. Titik. Nah, itu bisa kita sebutkan sumbernya, tetapi tidak perlu kita sebutkan seperti ini. Menulis Kreatif Fajar Junaidi ini saya sebutkan saja sebagai bahwasanya ini bukan tulisan saya perlu sampaikan. Tapi kalau kita mau menulis populer itu tidak perlu menyebutkan detail sumber kita. Ya, cukup misalnya nama itunya, bahkan tidak disebutkan juga tidak apa-apa gitu ya. Karena referensinya sangat banyak terkait kasus tertentu gitu ya. Sehingga kalau kita sebutkan semua referensinya tidak muat artikel populer kita. Seperti itu. Jadi tidak wajib menyebutkan referensi asalkan kasus atau fakta itu memang sudah diketahui halayak umum gitu. Misalnya tentang belajar dari rumah, atau keluhan banyak siswa, keluhan banyak guru, keluhan banyak orang tua. Ini tidak harus diberikan contoh kasus sebagai sebuah fakta yang akan kita sampaikan, gitu ya. Tidak harus disebutkan semuanya. Misalnya si A dengan nama ini dari sini mengeluhkan seperti ini dikutip secara langsung. Si B begini, tidak perlu begitu. Cukup satu saja mewakili sebuah gagasan kita. Intinya kita akan membahas tentang apa kasus bunuh diri ini terjadi dan anak yang terakhir bunuh diri dikenal sebagai penggemar komik Jepang. Maka ini menggunakan silogisme dan sebuah prediksi bahwasanya kemungkinan besar anak yang bunuh diri dipengaruhi oleh bacaan yang buruk, begitu ya. Ini gaya menulis lead. Tubuh artikel. Ini saya berikan contoh tulisan lanjutan dari Bapak Fajar Junaidi. Contoh tubuh artikel. Dampak dari kekerasan media massa. Nah, ini berarti pengulangan dari yang tadi dan ini menjabarkan paragraf utama tadi, ya. Sebenarnya telah banyak diingatkan oleh para pakar komunikasi dalam berbagai hasil penelitian yang berkembang menjadi teori-teori terkemuka dalam kajian mengenai dampak media. Ini yang mendukung argumentasi mendukung opini kita nanti. Teori jarum hiperdinamik misalnya. Nah, ini cara mengutip teori. Ya. Cukup disebutkan bagaimana teorinya. Gitu ya. Teori bisa 1, bisa 2, gitu ya. Teori jarum hiperdinamik misalnya menyatakan bahwa media memiliki efek yang kuat sebagaimana layaknya jarum yang dimasukkan memori manusia. Teori lain adalah teori peluru yang senada dengan teori jarum hiperdinamik.
yang menyebutkan tentang efek media yang kuat layaknya peluru yang ditembakkan oleh media massa kepada manusia. Paragraf kedua ini ya. Teori kultivasi yang dikembangkan oleh George Gardner bahkan dengan tegas menyatakan mengenai relasi yang kuat antara tayangan kekerasan dengan perilaku kekerasan anak. Dan ini kutipan tidak langsung dengan menggunakan teknik parafrasa. Tidak perlu dikutipkan secara langsung kemudian kita tafsirkan, tidak perlu. Dibandingkan dengan kelompok usia yang lain, anak dianggap sebagai kelompok usia yang paling rentan terhadap efek kekerasan di media. Dalam kajian psikologi komunikasi, ini juga teori lagi. Anak dianggap sebagai tabula rasa. Perilaku anak terbentuk dari interaksinya dengan lingkungan sekitar, termasuk interaksinya dengan media massa. Teori tabula rasa ini seperti teori fitrah yang di dalam hadis Nabi, misalnya al waladu innama yuladu ya, alal fitrah gitu ya. Fa'abawahu yahudani wa yunasiran dan seterusnya. Bahwasanya anak terlahir secara fitrah dan ini dipengaruhi oleh ini. Ini boleh kita masukkan juga gitu ya. Kalau mau tambahan teori lagi gitu ya. Sayangnya, walaupun berbagai teori mengenai bahaya kekerasan di media massa telah disampaikan lebih dari setengah abad yang lalu. Ya, ini kegelisahan penulis disampaikan. Kepedulian mengenai bahaya kekerasan di media terhadap anak ya belum menjadi isu utama di masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan literasi media yang belum menjadi arus utama dalam pendidikan di Indonesia. Yang lebih menyedihkan adalah ini lagi-lagi kegelisahan penulis bahwa ketidakpedulian terhadap mereka gitu ya, kepedulian ini terjadi di rumah tangga, maksudnya oleh orang tua. Orang tua di Indonesia masih membiarkan anaknya mengkonsumsi media yang seharusnya bukan dikonsumsi anak-anak. Pembiaran orang tua pada anak yang membaca komik manga dari Jepang adalah contoh nyatanya. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa manga adalah bacaan untuk anak-anak karena format komiknya. Padahal manga sendiri memiliki klasifikasi usia pembaca, ada yang untuk anak-anak, ada untuk dewasa, ya, ada yang remaja, gitu ya. Ada manga yang memang ditunjukkan pada anak-anak, ada juga manga yang disegmentasikan bagi remaja dan orang dewasa. Pada manga yang ditunjukkan pada remaja dan orang dewasa, dengan mudah dijumpai gambar-gambar yang berisi adegan kekerasan, pornografi, dan bunuh diri. Anda bisa membayangkan jika anak-anak membaca komik dengan muatan seperti ini. Nah, ini tubuh sebuah artikel populer yang singkat ya, yang singkat 1, 2, 3, 4, 5 paragraf ya, 5 paragraf. Berarti kalau ditambah dengan leher paragraf leher atau lead maka menjadi 6, ditambah penutup menjadi 7 ya. Ini yang singkat ya. Tapi ada juga media yang menerima lebih dari ini ya. Bisa 10 sampai 20 paragraf tergantung medianya. Bagaimana dengan penutup, endingnya, yaitu disebut dengan kaki artikel populer. Paragraf-paragraf penjelas atau tubuh atau isi tadi bisa ditutup dengan sudah saatnya. Semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua memberi perhatian lebih pada peredaran muatan kekerasan manga yang menerpa anak-anak. Tanpa ada perhatian bersama, kekerasan akan terus terulang dan terjabutnya nyawa anak karena terinspirasi gambar bunuh diri di manga akan terulang. Dan ini contoh singkat dalam sebuah artikel gitu ya. Tetapi gaya seperti ini sebenarnya gaya umum. Artinya kalaupun kita keluar dari ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah gitu ya. Dan saya sampaikan teknik penulisan artikel sedikit ya. Dalam menulis paragraf ya, kalimat paragraf kemudian menjadi sebuah artikel, itu kita perlu menggunakan pengulangan yang sifatnya deskriptif. Maksudnya kita mengulang sebagai penjabaran kalimat pokok yang ditulis sebelumnya di lead, bukan pengulangan kalimat yang sama. Maksudnya apa? Misalnya kita menulis kekerasan dalam rumah tangga terjadi begitu marak terjadi. Kita tidak mengulang itu, tapi kita jelaskan, kita jabarkan sebuah kalimat tadi gitu ya. Tidak apa-apa, tapi dengan menggunakan bahasa lain. Penalaran logika atas mengapa. Jadi sebuah tulisan itu harus logis sehingga karena kita pembaca itu memakai logika sehingga kalau kita menulis tidak menggunakan logika yang pas maka akan sulit dipahami oleh pembaca dan
Logika mengapa ini logika yang dalam filsafat, mengapa begini maka begini. Jadi silogisme apa namanya sebab akibat dan lain sebagainya itu bisa biasanya digunakan dalam artikel populer. Konsistensi gagasan ini penting, jangan sampai gagasan yang kita sampaikan di awal kita tolak sendiri tanpa sadar. Ini membuat pembaca pembaca khususnya editor tidak akan memuat tulisan kita, ya, dan harus diedit kalaupun diterima. Prediksi berdasarkan logika. Jadi kita membuat premis A, premis B, kemudian premis mayor, premis minor, kemudian kita berikan kita berikan konklusi atau kesimpulan. Ya. Jadi kita jangan menyimpulkan tanpa membuat sebuah premis-premis. Ya, kita prediksi berdasarkan logika nalar sehat, ya, begitu. Kita tidak menyampaikan argumentasi, tiba-tiba di akhir kita membuat sebuah prediksi. Ini kan nggak benar gitu ya. Perbandingan itu misalnya begini, kita membuat perbandingan misalnya menurut teori A, kemudian sementara teori B seperti ini. Ya. Jadi untuk memperkuat, ya, untuk membandingkan, ya, untuk menolak begitu ya, dengan membandingkan beberapa dengan membandingkan fakta juga bisa. Ya. Solusi dalam sebuah artikel populer kita tawarkan solusi, jangan dibiarkan. Ya, maka seperti tadi di paragraf penutup terakhir itu adalah harapan dia agar para orang tua, pemerintah, dan semua elemen itu bersatu padu dalam ikut kembali memperhatikan masalah ini sehingga kekerasan dalam rumah tangga tadi itu kasus bunuh diri akan berkurang seperti itu. Pengutipan dalam artikel populer ini saya sudah sampaikan di awal tadi, ya, jangan mengutip secara langsung tapi gunakan teknik parafrasa. Pasca penulisan, setelah ditulis, ya, setelah menulis kita perlu adakan editing atau penyuntingan. Artinya apa? Kita sebaiknya jangan menyunting di tengah-tengah sedang menulis karena itu akan menghambat tulisan kita dalam proses penulisan kita. Bisa lebih lama. Ya, tulisan mestinya bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai 2 jam karena kita sambil ngedit, habis satu paragraf kita baca lagi ulang kemudian kita edit. Ya. Nanti akan hilang ide kita. Tetapi yang bagus adalah kita selesaikan tulisan kita, gitu ya. Setelah itu di akhir setelah menulis paragraf penutup kita edit. Tujuan edit adalah untuk mengedit secara redaksi. Barangkali ada kata-kata kalimat yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang benar. Yang kedua adalah substansi atau isi gagasan, ya. Jangan sampai gagasan yang kita sampaikan itu ya kurang tepat begitu. Ini contoh sebuah artikel ilmiah yang sudah dimuat di media massa oleh Bapak Fajar Junaidi. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi UMY. Tahayul dalam televisi. Ini paragraf pembuka. Ini adalah pengalaman nyata yang saya alami. Suatu hari di bulan Maret 2014, saya menjemput anak saya yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, dengan terkopok-kopok anak saya menghampiri saya dan berkata, "Papa, ada temanku yang kesurupan. Kita harus telepon." Saya pun menjawab, "Telepon siapa?" Dengan lugas anak saya menjawab, "Solepati." Sebagai catatan, Solepati adalah salah satu pembawa acara reality show Mr. Tukul Jalan-Jalan yang ditayangkan di Trans 7. Program acara ini menampilkan perjalanan Tukul Arwana bersama Solepati ke tempat-tempat yang dianggap angker. Mereka kemudian menganalisis hantu-hantu yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan lukisan yang dilukis oleh Solepati. Saya baru sadar, malam sebelumnya anak saya menonton Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ini adalah paragraf pembuka atau lead. Ya. Dari sini kita bisa memahami arah tulisan ini apa. Yaitu tentang takhayul dalam televisi. Dan pengaruhnya sebetulnya ini. Kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya yang menjadi yang menjadi penjelas, mendeskripsikan, menjabarkan tadi. Televisi kini menjadi bagian dan seterusnya. Kalau saya bacakan, intinya adalah ini menguatkan paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima,
paragraf ke-6, paragraf ke-7, ini semua adalah menjabarkan dan memperkuat pandangan kita, gitu ya. Dan terakhir itu dengan merebaknya tahayul di televisi perlu mendapat perhatian semua pihak. KPI sebagai regulator harus memberikan perhatian pada program acara yang berbau tahayul. Masyarakat sebagai khalayak media televisi juga harus makin kritis memilih program televisi serta bagaimana berinteraksi dengan televisi. Penempatan pesawat televisi di rumah keluarga, di ruang keluarga, bukan di dalam kamar, agar bisa menjadi alternatif dalam pendampingan terhadap anak atas tahayul. Artinya didampingi, gitu ya. Lembaga-lembaga keagamaan terutama Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya ya, yang dari awal berdiri memposisikan sebagai gerakan yang memerangi tahayul, harus bersuara lebih keras terhadap tayangan televisi sebagai kontrol ya, yang mengakomodasi tahayul. Jika tidak, pengalaman yang saya alami dengan anak saya akan terjadi pada orang tua yang lain. Jadi tulisan ini terinspirasi dari obrolan dia dengan anaknya saja, gitu ya. Itu bisa jadi sebuah artikel populer, begitu ya. Dan ini adalah harapan dan kesimpulan, gitu ya. Demikian pembahasan terkait artikel populer dan contohnya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita masukkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Hari. Ya, silakan Bapak Ibu, kali ini kita buka sesi tanya jawab. Nah, masih banyak waktu, lebih dari 30 menit. Yang kemarin mungkin belum terjawab, silakan bisa bertanya kembali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari artikel populer gitu ya. Nanti kami akan ya, baik yang kemarin Bapak Ibu sudah mengirim draft artikelnya, artikel populer ya, artikel populer. Nanti kita akan coba gitu ya, kita akan coba review, mungkin jika memungkinkan nanti baik saya dan Pak Suwardi kami akan coba untuk menerbitkannya dijadikan sebuah buku gitu ya, dengan catatan dalam sebuah topik yang sama gitu ya. Mungkin topiknya di sini karena kita di kegiatan Guru Inovatif Indonesia, mungkin topiknya kita seragamkan di topik pendidikan terlebih dahulu gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengirim ya draft artikel populer nanti yang sekiranya layak kita terbitkan, maka kita akan jadikan suatu buku kumpulan artikel populer dengan topik yang sama gitu. Nanti kita akan ISBN-kan. Tinggal Bapak Ibu bisa cetak gitu ya, cetak untuk keperluan tertentu lah. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya, yang ingin bertanya silakan bisa klik raise hand di Zoom, ada tombol raise hand atau angkat tangan gitu ya. Nanti kami akan buka mikrofonnya, kita santai saja, kita bisa diskusi hari ini, pagi yang cerah ini, bisa diskusi atau bisa Bapak Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Bapak narasumber yaitu Pak Mas Hari. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Ini sudah ada di kolom chat, Pak. Ya, silakan Bapak bisa dijawab. Ya, saya coba bacakan. Ada pertanyaan dari Ibu Ita Oktavia. Dalam satu paragraf, berapakah jumlah maksimal kalimat? Ya, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan paragraf itu sebenarnya jumlah kalimat dalam paragraf itu apakah terbatas gitu ya. Sebetulnya tidak ada jawaban yang pasti tentang jumlah kalimat yang menyusun sebuah paragraf gitu ya. Pada prinsipnya satu alinea jangan terlalu panjang dengan terdiri dari banyak kalimat. Gitu ya. Dan jangan terlalu pendek dengan hanya satu kalimat. Apalagi jika hanya terdiri dari satu kalimat ya gitu ya. Hal yang perlu diingat adalah sebuah paragraf merupakan satu ide pokok yang dibentuk oleh beberapa kalimat. Pada umumnya itu antara 3 sampai 5. Meskipun kadang-kadang ada yang lebih. Ini untuk artikel populer. Kalau artikel ilmiah yang akademik itu biasanya bisa lebih dari itu. Dalam sebuah paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang terlalu banyak akan sulit untuk dipahami ya. Bahwa paragraf memiliki satu ide pokok. Bayangkan jika satu paragraf sampai 30 kalimat ya. Bisa jadi paragraf akan memuat lebih dari satu ide pokok karena terlalu banyak. Maka kalau misalnya kita mendapati tulisan kita terlalu banyak paragrafnya, maka kita bisa pecah. Atau ketika kita sudah nyampe pada 3 sampai 5
5 paragraf, selesaikan ya. Selesaikan. Maksudnya sudah cukup dalam segi pembahasan, kemudian dilanjutkan pada paragraf berikutnya. Kalau kita bisa lihat di tulisan yang lebih lebih santai misalnya, this why itu Dahlan Iskan ya, yang di Jawa Pos ya. Itu memang bukan artikel populer tetapi esai. Itu cenderung bebas, bahasa-bahasanya pun lugas dan santai. Ya, tidak terlalu jelimet, tetapi ya itu tadi, itu cocok bagi pemula. Bagi pemula itu ya begitu saja, tulis. Kalau Dahlan Iskan kan enak karena memang medianya sendiri. Jadi tulisan sejelek apapun, misalnya sejelek apapun ya bakal dimuat. Tetapi sebenarnya tidak jelek, tetapi memang bahasanya malah enak dan renyah gitu. Artinya kita jangan terlalu, untuk pemula ya, jangan terlalu memperhatikan bahasa yang terlalu akademik. Ya. Bahkan kalau perlu gunakan bahasa-bahasa yang santai dalam keseharian kita, gitu ya. Begitu. Jadi jangan terlalu panjang. Cukup 3-5 paragraf ya pada umumnya. Seperti itu. Pertanyaan lain? Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung. Ya, ini karena sebagian besar Bapak Ibu guru mungkin banyak yang masih di sekolah, Pak. Hari jadi mau interaktif mungkin sungkan, ya. Tapi benar. Tetap banyak yang menyimak dan ini banyak sekali pertanyaan ini di sini. Ini mungkin ada yang bertanya tentang artikel yang itu. Jadi untuk mengirim artikelnya di mana ya? Nanti akan kami share kembali linknya. Kemarin kita sudah share link untuk Bapak Ibu upload draftnya ya dalam bentuk Microsoft Word misalkan gitu ya. Bisa 1-2 halaman mungkin ya untuk mengirimkannya. Kemudian nanti kita akan review ya, dan kapan diterbitkan jika lolos nanti akan diumumkan lebih lanjut karena kami masih menghubungi pihak penerbit juga gitu ya. Cuma mungkin yang belum mengirim atau mungkin yang kemarin keliru mengirim boleh mengirimkan ulang, mungkin bisa di topiknya dijadikan topik pendidikan, mungkin bisa topik pendidikan agar kita membuat bukunya bisa sejenis gitu ya, akhirnya bisa memberikan judul yang tepat untuk kumpulan dari artikel populer ini gitu ya. Jadi kalau topiknya bervariasi biasanya sulit ya Pak ya, atau mungkin kurang tepat mungkin. Mungkin untuk satu buku lebih berapa artikel Pak hari mungkin? Ya pada umumnya kalau buku itu dibatasi halaman, Pak. Halaman ya? Ya halaman itu setidaknya 100 halaman. Tapi kalau melihat dari tulisan yang sudah ada dan jumlah guru atau peserta yang ada ini sekitar 200, itu sangat mudah kalau menulis satu buku atau 2 buku bahkan. Asal mengirimkan gitu ya. Ya. Ya begitu. Ya begitu Bapak Ibu ya, mungkin bisa dicoba gitu ya menuliskannya gitu ya. Ya, silakan yang ingin bertanya secara langsung lah, ini sudah ada Pak Idewa Madesuka. Silakan Pak Idewa Madesuka untuk bertanya secara langsung. Ya, terima kasih Pak Randi atas waktunya. Selamat pagi Kang Mas Hari. Selamat pagi Pak Idewa Madesuka. Iya, saya sebenarnya di Sarah sih Bapak di DKKBN Bali begitu, tetapi terkesan sekali atas penyampaian Bapak tadi dan yang pertama itu. Kemudian saya sempat membaca sebuah artikel, isinya seperti ini Pak, bahwa artikel populer itu sebenarnya menerjemahkan sesuatu yang tadinya ilmiah banget, yang rumit banget menjadi sederhana. Yeah. Kalau kita membaca skripsi, tesis, disertasi itu kan, waduh, apalagi buku ilmiah sangat sulit ya Pak ya. Yeah. Jadi di artikel populer kan kita bisa mendapat sesuatu yang enak begitu. Yeah. Oh itu inti hasil penelitian sebenarnya, tapi dengan bahasa yang mudah dibaca. Gitu. Yeah. Nah, tetapi terkadang untuk menambang ide menulis populer ini, apalagi bagi kami yang pemula, ini sebenarnya perlu kita pahami triknya Pak. Yeah. Kang Mas Hari. Jadi bagaimana sih menambang ide tulisan untuk artikel populer? Apakah bisa dari hasil penelitian? Apa bisa dari kasus-kasus seperti tadi? Yeah. Kemudian dari buku-buku dan seterusnya.
Ya. Nah itu, kemudian terima kasih juga untuk Guru Inovasi Indonesia, Ya. Pak Suhardi dan Mbak Rani, ini luar biasa inovasinya setiap saat. Saya Ya. senang sekali belajar Bapak gitu, meskipun usia sudah gitu Pak. Ya itu aja bagaimana menambah ide tulisan untuk tulisan ilmiah populer. Ya. Terima kasih ya, Kang Mas Aringgi. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ada beberapa masukan yang baik, bagus buat saya. Khususnya ada penambahan bahwasanya sebetulnya artikel populer itu bisa juga dipahami dengan tulisan secara konten isi itu adalah seperti tulisan artikel ilmiah akademik, akan tapi dengan menggunakan bahasa yang lebih singkat dan lebih membumi. Membumi itu kan berarti lebih bisa dipahami oleh khalayak umum atau luas. Kalau akademik murni itu kan yang seperti artikel ilmiah itu kan kita hanya konsumennya adalah para akademisi atau peneliti, mahasiswa, dosen, guru dan sebagainya. Dan kalau misalnya skripsi ya ada sekitar 60 sampai 90 halaman, itu kita pahami secara konsep lengkapnya, kemudian secara umum, secara utuh, kemudian kita tuliskan gagasan yang sama ya dengan isi tadi itu dalam artikel populer itu juga bisa. Gitu ya. Jadi artikel populer itu banyak sekali sumbernya atau ide yang ide yang menjadi sumber inspirasi tulisan artikel populer kita. Bisa dari fakta yang kita lihat, dari bacaan yang kita baca, dari buku yang kita baca, ya. Kemudian dari hasil penelitian kita sendiri atau orang lain, itu bisa menjadi inspirasi untuk penulisan artikel populer. Jadi tidak harus sebuah fakta, gitu ya. Bisa jadi hasil penelitian, bisa jadi hasil renungan juga bisa. Jadi ide itu bisa berasal dari mana saja, gitu intinya. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan tadi dari kolom chat. Apakah judul dalam artikel populer itu bisa berupa pertanyaan? Boleh saja. Ini berbeda dengan artikel ilmiah akademik yang cenderung panjang dan mendeskripsikan isi. Ya. Pertanyaan juga boleh dipakai, gitu ya, untuk sebuah judul artikel populer, gitu. Meskipun ya tidak harus ya, gitu. Intinya boleh-boleh saja hukumnya. Meskipun tidak lebih baik dari yang kalimat berita, tapi kalimat pertanyaan juga boleh dipakai untuk sebuah judul. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara memulai tulisan terutama yang belum pernah menulis artikel? Pertama adalah free writing atau nulis bebas. Gitu ya. Biasakan menulis dulu. Yang kedua buat outline. Yang berikutnya buat mind mapping. Mind mapping itu gagasan utama berisi ini, nanti gagasan penjelasnya itu berisi 1, 2, 3, kemudian penutup. Itu supaya kita terkonsep, gitu ya. Nah, untuk merangkai kata-kata itu perlu dengan berlatih free writing. Free writing itu menulis bebas untuk melancarkan bagaimana cara menulis kita. Bagaimana cara memulai tulisan? Sebentar. Bagaimana contoh kalimat ilmiah yang diganti dengan kalimat populer? Ini teknis banget ini ya. Ini sebetulnya banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya istilah-istilah yang sifatnya akademik misalnya. Ini harus mencari ini ya contoh ya. Ya, kita lewati dulu ya. Kita lewati dulu. Sebetulnya kita paham ya kalau secara umum sih kita bisa pahami ya. Kalau sekarang saya suruh mencari agak sulit ini ya. Pak, apakah setelah kegiatan ini kami akan membuat artikel lagi kemana kami mengirim? Ya nanti panitia nanti akan kita bahas dengan panitia. Kemudian bentar, nanti share materinya di. Apakah artikel itu dari Ibu Lili?
Lili S. Apakah artikel itu berisi tentang gambaran umum atau bisa khusus untuk wilayah daerah tertentu, misal merujuk pada sekolah? Bisa saja, bisa saja. Akan tetapi hindari menyebut sebuah lembaga atau nama tertentu yang menimbulkan polemik, dan khawatir kalau misalnya membahas suatu kasus, ya kalau menyebutkan merek khawatir nanti akan menyinggung dan ada somasi dari yang bersangkutan. Hindari itu. Ya, intinya kalau kita tidak takut masalah itu, ya silakan gitu. Intinya hindari hal-hal yang membuat kita nanti ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung kemudian melakukan somasi. Hindari itu. Rekaman akan diupload, benar. Ini Pak Andi. Dalam menulis artikel populer yang berkaitan dengan sejarah suatu daerah, apakah harus diperkuat dengan penjelasan dari tokoh-tokoh adat bersangkutan atau cukup dengan opini pribadi? Sebaiknya diperkuat, sebaiknya diperkuat karena terkait dengan sejarah. Ya, bisa dengan secara lisan, bisa dengan referensi literal. Bagaimana cara memulai tulisan, terutama yang belum pernah menulis? Sudah. Ya. Mungkin cukup itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Pada umumnya teori pendukung di batang artikel itu berapa banyak? 1, 2 saja cukup. 1 saja sudah cukup. Bisa lebih. Iya, oke, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Tadi juga ada yang di sini bertanya tentang angka kredit artikel populer ya. Mungkin untuk lebih rincinya, kebetulan di akhir bulan ini kan kegiatan pertama kami untuk bulan ini yaitu artikel populer. Nanti di kegiatan keempat nanti kita akan membahas tentang daftar usulan PAK ya. Daftar usulan PAK nanti Bapak Ibu narasumbernya yaitu merupakan seorang penilai PAK yang nanti akan membahas gitu ya, yang bahas berapa nilai artikel populer, berapa nilai artikel ilmiah dan yang lainnya. Mungkin sedikit gambaran aja kalau Bapak Ibu ingin membaca sendiri itu ada di buku 4. Buku 4. Nah, buku 4 revisi ini di sini ada mengatakan artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di media massa tingkat nasional itu angka kreditnya 2. Maksimal 2. Dan kalau di tingkat kabupaten atau media online yang merupakan alamat website resmi bukan blog ya, itu 1,5. Tetapi itu adalah acuan nilai maksimal. Cuma rincinya nanti akan dibahas secara langsung oleh Ibu narasumber nanti pada kegiatan keempat kami di akhir bulan ini gitu ya. Karena saya ataupun Pak Mas Hari bukan merupakan seorang penilai, takutnya nanti ada yang keliru menjawab ya Pak ya. Betul. Jadi memang kami sudah nanti bisa ditanyakan langsung artikel populer nilainya berapa, artikel ilmiah berapa dan yang lainnya lengkap nanti di kegiatan keempat. Ya, makasih. Oke, ini ada Bu siapa ini Bu Oppo A5S, silakan bisa bertanya Ibu. Bisa aktifkan mikrofonnya, sudah saya buka yang sudah raise hand. Ibu, bisa diklik buka mikrofonnya. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa klik raise hand, nanti akan saya buka mikrofonnya. Bisa klik tombol raise hand, atau bisa tulis juga di kolom chat, atau kalau bingung tombol raise hand bisa tulis ingin bertanya secara langsung di kolom chat, nanti akan saya buka. Ini Bu, ada Bu Wiji Lestari, silakan Ibu. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau nanya, apakah ada batasan minimal literatur yang kita pakai untuk membuat artikel ilmiah? Dan apakah itu harus selalu ditulis atau kita cukup membaca kemudian jadi referensi kita untuk menulis sendiri? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi? Bapak Andi? Wiji Lestari, SMP 12 Tarakan. Oh, Wiji Lestari dari Tarakan. Ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Sebetulnya akan mohon di silent dulu Bu. Saya jawab dengan begini Bu. Jadi kalau tadi Ibu bertanya tentang artikel ilmiah yang umum ya, maka kita bedakan dulu. Meskipun kita sudah jelas pembahasannya adalah artikel populer
populer ya, khawatir bisa masih disalahpahami. Jadi kita ini fokus dan artikel populer. Karena pertanyaan Ibu artikel ilmiah yang umum, artikel ilmiah itu kan ada yang akademik, ada yang populer. Nah, kalau yang pertanyaan tadi itu misalnya akademik, maka jawabannya adalah sebanyak mungkin referensi. Kalau artikel ilmiah akademik, meskipun itu bukan bagian dari materi saya ya, mungkin sudah dibahas oleh Pak Randi ataupun narasumber yang lain. Pada intinya kalau artikel ilmiah murni akademik itu referensinya sebanyak mungkin. Setidaknya dalam satu artikel kita itu ya 10 sampai ya tidak terbatas, semakin banyak semakin bagus gitu ya kalau referensi artikel ilmiah akademik. Tapi kalau artikel populer sebetulnya cukup 1-2 referensi saja ya. Kalaupun banyak ya tidak terlalu banyak ya, karena artikel populer itu kan hanya 1-2 halaman atau paling banyak 3 halaman. Maka referensinya ya cukup 1-2 referensi, dan itu pun diungkapkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, begitu ya. Meskipun tidak harus membuka buku ketika kita menulis artikel populer. Misalnya kita hasil bacaan terhadap sebuah teori, misalnya di dalam dunia akademik atau pendidikan itu kan kita mengenal misalnya Munif Khatib dari Surabaya itu punya buku Sekolahnya Manusia. Itu kan pengembangan dari multiple intelligence-nya Howard Gardner dan Thomas Armstrong misalnya. Itu kita hasil bacaan kita pakai untuk memperkuat argumentasi kita. Hasil bacaan, tidak harus buka bukunya lagi. Gitu ya, kalau referensi artikel populer. Cukup sebutkan nama, mau sebutkan judul bukunya juga boleh. Gitu ya. Tidak harus menyebutkan tahun terbitnya, kemudian halamannya, halaman berapa, tidak harus. Gitu ya. Itu artikel populer. Kalau misalnya kita mengutip tentang bagaimana kecenderungan anak belajar, perspektif multiple intelligence, ya boleh kita sampaikan. Dengan merujuk satu buku saja sudah cukup, gitu ya. Nantinya dalam sebuah artikel populer itu fokus dalam pembahasan, tidak harus banyak referensinya, gitu. Sudah jelas Ibu Uji ya? Pertanyaan apa yang membedakan esai dan artikel apa ya Pak? Ini pembahasan sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan yang pertama Pak ya. Ibu Lili S ini tadi pertanyaannya. Tapi pada intinya saya ulang, apa yang membedakan esai dan artikel? Sebagian tidak membedakan, tapi bagi yang membedakan, kalau artikel populer itu bisa lebih panjang daripada esai. Biasanya kalau esai itu ditulis dengan gaya bebas, tidak harus ada solusi, begitu ya. Tidak harus ada teori yang kita sampaikan, gitu ya. Tidak harus ada argumentasi. Mempertanyakan tanpa solusi juga boleh kalau esai. Hanya sekedar cerita yang membuat orang terinspirasi juga boleh. Nah, kalau artikel populer itu ada rambu-rambu umum ya, ada pembuka, penutup, pembuka, isi dan penutup, begitu. Ya, ini ada yang bertanya secara langsung, ingin bertanya Pak Kaharudin, silakan Bapak. Bisa dibuka mikrofonnya Pak Kaharudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya tentang ada tulisan saya yang berkaitan dengan best practice. Nah, bisakah kita modif menjadi artikel atau artikel lebih populer? Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang apa Bapak? Best practice. Best practice. Best practice itu ini kebetulan sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu saya memberikan materinya. Jadi best practice itu pengalaman seorang guru dalam beberapa tahun terakhir, salah satu pengalaman yang terbaik, yang inovatif dalam beberapa tahun terakhir yang dimakalahkan gitu. Jadi apakah bisa dibuat menjadi sebuah artikel populer di gaya bahasanya begitu maksudnya Bapak? Oh, bisa saja. Yang penting kita bagaimana mengemas bahasanya
supaya lebih membumi, lebih mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Tetapi pada intinya usahakan dari sebuah artikel populer yang kita tuliskan itu ada kegelisahan dari seorang penulis terhadap sebuah fenomena atau fakta, kemudian kita berikan tawaran solusi seperti itu. Nah, tulisan-tulisan tadi juga tentang best practice itu ya bagus juga untuk disampaikan kepada publik. Umumnya publik yang memang belum mengenal best practice itu, manfaatnya dan bagaimana hal-hal yang menjadi kelebihannya dalam halayak umum. Karena kalau hanya dimuat di jurnal, mohon maaf, meskipun angka kreditnya lebih banyak, lebih besar dan lebih diutamakan, tetapi pembacanya minim. Itu. Jadi orang kalau mau tulisannya banyak dibaca, ya nulis buku populer atau artikel populer. Kalau ingin membesarkan angka kredit, ya di jurnal ilmiah. Ya, gitu Bapak Pak Karudin, memang best practice ini memang istilahnya masih baru di di Indonesia ini, masih baru 10 tahunan terakhir ini, dan memang pemerintah juga menggalakkan best practice, termasuk mencantumkan best practice di dalam buku 4. Jadi Bapak Ibu yang ingin menambah angka kredit bisa membuat best practice gitu ya. Untuk best practice apa mungkin bisa browsing gitu yang mungkin belum tahu, atau mungkin nanti lain kali akan kita buat kegiatan menulis makalah atau laporan best practice kembali gitu ya. Kemarin sebulan lalu kita sudah gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya kembali, Bu Asih, Bu Asih, silakan Bu Asih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya minta maaf nggak bisa menghidupkan video, sedang perjalanan mengantar hasil tes anak. Ya. Baik, ini jadi saya sudah mengirim artikel populer yang saya anggap artikel populer. Tapi ketika mendengar beberapa penjelasan ini tadi, saya sendiri jadi ragu dengan yang saya buat. Itu isi apa artikel populer begitu. Ya. Jadi sekaligus nanti mungkin kalau tadi diberi kesempatan untuk memperbaiki begitu, maksud saya yang saya buat ini benar tidak begitu. Tadi juga ada kaitan pertanyaan antara perbedaan artikel dan esai begitu. Kalau yang saya buat itu sudah ada, saya ngambil misalnya dari Kompas misalnya, terus kemudian ada, tapi di situ saya menceritakan, kan kebetulan judul saya itu, saya sampaikan sekalian, judul saya itu pertemuan tatap muka antara rencana dan realita begitu. Sehingga di situ saya ngambil beberapa ungkapan Mendikbud tentang pertemuan tatap muka, tapi di bawahnya karena di situ ada realita begitu ya. Kebetulan di madrasah kami dari Wonogiri, ujung selatan Jawa Tengah begitu ya, itu pernah melakukan uji coba, ditunjuk untuk melakukan uji coba tatap muka. Nah, itu saya ceritakan di situ. Saya ceritakan di artikel saya itu gitu. Nah, dari penjelasan ini tadi saya kemudian berpikir apa yang saya buat isai begitu, maka mohon penjelasan. Ketika saya menuliskan sudah ada kutipan, tetapi di situ saya menceritakan realita yang terjadi di lapangan begitu. Nah, itu mohon masukannya. Yang seperti itu sudah termasuk artikel populer belum gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Bu Asih. Mungkin kalau mungkin Pak Mas Harim sudah download yang Bu Asih, mungkin bisa ditambahkan. Begini ya Pak, sebetulnya kita ingin membahas beberapa artikel yang ditulis oleh Bapak Ibu itu pada pertemuan besok sebetulnya. Oh ya, besok ya. Begitu, supaya nanti waktunya lebih panjang gitu. Tapi mungkin saya coba menjawab tadi Ibu, judulnya apa tadi? Pertemuan tatap muka antara rencana dan realita. Oh, pembelajaran tatap muka antara kebutuhan dan dilema. Oh, bukan ya? Sebentar. Ini ada 18 yang masuk. Baru tadi malam, Pak. Baru tadi malam sekitar jam 21 kalau nggak keliru. Berarti belum terdownload berarti ya. Belum terdownload. Jadi kalau dari segi judul itu sudah bagus Bu ya, sudah menarik gitu ya.
Cuma yang perlu saya garis bawahi bahwasanya untuk menyebutkan fakta-fakta yang mendukung gagasan kita itu sebetulnya tidak harus banyak. Artikel populer itu sebetulnya lebih banyak dipenuhi dengan argumentasi atau penjelasan-penjelasan dari kita, gitu ya. Kalaupun mengutip beberapa dari pakar, termasuk kebijakan dan sebagainya, itu sekedar sebagai sandaran dan penguat saja, dan jangan mengutipkan secara literal tekstual ya, tapi gunakan parafrasa, intinya seperti itu. Nah, kalau esai itu sebetulnya lebih kepada reflektif ya, ditulis secara reflektif dan tidak harus menawarkan solusi gitu, menceritakan fakta saja boleh gitu. Tapi tadi maksud dan tujuannya sampai. Tapi saya karena belum baca ya, mungkin ya nanti kita akan bahas besok, mudah-mudahan terbahas besok. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, gitu Ibu. Wah, Ya. semangat Ibu, masih perjalanan. Semoga lancar. Ya, kalau ada suara-suara mobil ini memang di pinggir jalan dulu. Iya, tetap semangat. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya, masih ada mungkin sekitar 10 menit lagi, 2 pertanyaan mungkin, silakan. Nah, ini di kolom chat masih ada lagi Bapak, mungkin bisa dibaca dan langsung dijawab. Ya. Sebentar, ini saya bacakan satu dari Bapak Roni tadi ya. Untuk menulis artikel ilmiah, pada umumnya ada berapa bab dan babnya itu isinya apa saja. Ini tidak seperti buku. Ini pertanyaan ya. Ini artikel ilmiah. Ini pertanyaan apakah ilmiah populer atau ilmiah akademik. Kalau artikel itu tidak perlu bab. Ya. Bahkan di jurnal pun tidak perlu bab. Ya. Yang ada babnya itu biasanya buku yang untuk bahan ajar gitu ya. Nah, ditulis bab 1, bab 2, bab 3. Atau bab 4 boleh. Skripsi juga sama, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tesis juga sama. Tapi kalau artikel itu tidak perlu ada bab, baik populer maupun akademik. Artikel ilmiah pada umumnya banyak, interval referensinya ada berapa, dan umumnya berapa halaman, ukuran kertasnya, berapa hurufnya, spasinya, mancinya, dari Muhammad Saironi. Lanjutan dari tadi ya. Referensi ini sudah saya jawab sebetulnya. Sudah jawab pada pertanyaan sebelumnya, yaitu untuk kalau ilmiah akademik itu ya berkisar 10 minimalnya, bahkan ada yang mensyaratkan 15, ada yang mensyaratkan 2, tergantung itu kelas jurnalnya. Kalau jurnal ilmiah. Kalau artikel populer tidak dibatasi, bisa 1 sampai lebih gitu ya untuk referensi, tapi tidak harus disebutkan secara tekstual dalam tubuh tulisan. Apakah dalam artikel populer bertujuan untuk membujuk atau mengajak membaca untuk mengikuti ide kita akan topik tertentu atau boleh deskriptif? Nah, kalau yang saya disampaikan itu rata-rata adalah ada ajakan atau solusi atau menyampaikan kegelisahan. Boleh deskriptif, sebetulnya boleh-boleh saja. Cuman ini cenderung ke arah ya, tergantung bagaimana kita mendeskripsikannya. Kalau misalnya bolehkah deskriptif itu untuk mengenalkan suatu suatu tempat tertentu, suatu tokoh tertentu, itu sebenarnya arahnya ke esai sebetulnya. Arahnya ke esai, tapi biasanya baik esai maupun artikel populer bisa dimuat oleh koran atau web tertentu. Tapi yang paling penting sebenarnya tidak harus dibedakan antara esai sama artikel populer. Yang penting kita nulis dulu dengan kesatu padanan ide sehingga kita dipahami oleh orang. Itu lebih bagus sebetulnya. Nanti kalau kita mau membedakan, ya sebetulnya tinggal poles-poles sedikit sebetulnya. Tapi cenderung kalau menulis esai itu lebih mudah karena bebas. Pak, umumnya teori pendukung di batang artikel itu berapa banyak? Sudah saya jawab juga. Bisa 1, 2, 3, bebas. Silakan. Ya, ini mungkin ada satu lagi nih. Apakah artikel harus kasus yang update atau bisa peristiwa lampau, Pak? Tergantung yang ingin
media yang ingin kita tuju. Ya, kalau untuk media pada umumnya itu sebaiknya itu sebaiknya update. Ya kalau zaman sekarang kan yang penting viral, gitu ya. Lebih menarik ya. Iya, kalau kita nggak membahas sesuatu yang tidak update, tidak faktual, gitu ya, tidak aktual, maka editor, ya pembaca pun akan malas membacanya. Ini apa ini, gitu ya. Kita sekarang di dunia sedang bahas masalah teknologi digital 4.0. Kemudian kita bahas masalah CBSA misalnya. Ini kan nggak aktual. Ya. Maka sebaiknya membahas hal-hal yang aktual, yang membuat orang mudah mencerna dan membutuhkan. Yang dibutuhkan banyak orang, itulah yang akan dicari dan laku. Gitu. Ya, namanya pasar ya begitu. Meskipun kalau kita mau menulis buku ya bebas, tulis apa saja. Tapi kalau mau laku ya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. Sudah pertanyaan sudah sebagian besar sudah terjawab semua, baik di kolom chat maupun yang sudah bertanya secara interaktif. Ya. Untuk pertemuan ketiga nanti dilaksanakan besok di jam dan waktu yang sama, yaitu jam 8.00 sampai dengan 9.30 WIB gitu ya. Kita besok akan membahas ya, Bapak Mas Hari nanti akan membahas contoh artikel yang sudah terpublikasi ya, contohnya yang sudah terpublikasi seperti apa, dan juga membuka artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu kirim gitu ya. Bapak Ibu kirim yang sekiranya sudah sesuai dengan artikel populer, nanti kita akan buka gitu ya. Nanti yang kemarin mungkin keliru, Bapak Ibu yang Anda keliru, oh ini ternyata kemarin yang saya kirimkan artikel ilmiah untuk jurnal, bisa Bapak Ibu kirimkan ulang mungkin ya, bisa kirimkan ulang untuk kita review. Harapannya nanti ketika banyak artikel yang sudah memenuhi standar untuk terpublikasi di media cetak atau media online, nanti kita akan coba fasilitasi gabungkan jadi satu buku dan kita ISBN-kan. Nah, nanti semoga nanti hasil ISBN-nya nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk hal tertentu lah, bisa kenaikan pangkat dan yang lainnya. Untuk masalah kenaikan pangkat, angka kreditnya buku berapa, kemudian artikel populer dipublikasikan di web berapa, di jurnal cetak berapa, itu nanti kita akan bahas secara detail, sedetail-detailnya di kelas virtual Dupak yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjawab secara langsung karena saya sendiri bukan penilai Dupak dan Pak Mas Hari juga seorang dosen bukan menilai, nanti takutnya ada yang kesalahan skor gitu ya atau syarat. Tetapi buku dan artikel ini sangat bermanfaat untuk banyak hal gitu. Baik, saya rasa itu. Terima kasih Pak Mas Hari ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Untuk materi nanti kita akan share di grup WhatsApp. Kemudian nanti setelah terupload nanti rekaman kegiatan hari ini juga kita akan share di grup WhatsApp gitu ya. Untuk saya rasa cukup. Kita jumpa lagi besok jam 8. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.